Baik, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan bagi kita di hari ini sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP Parjamnita 10 Sade ayat 2. Bahen marjabbar pitu manang walu halak aidang di botoho manang jeadia ro tu atas tanoon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Pengkhotbah 11 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada perbuatan kecil, sekecil apapun, sesederhana apapun, perbuatan baik yang menjadi sia-sia. Amin. Tidak ada perbuatan baik yang sekecil apapun atau sesederhana apapun menjadi sia-sia. Bisa saja mungkin orang tidak memperhatikan, orang tidak mengindahkannya, tapi perbuatan kecil, perbuatan baik yang sederhana, yang mungkin remeh atau yang renik, yang kecil, itu tidak akan sia-sia. Seringkali kita berpikir dan kemudian kita tahu bahwa ternyata buah yang kita petik hari ini bukan kita yang tanam. Mungkin orang tua kita, mungkin pendahulu kita, mungkin orang lain. Jadi buah yang bisa kita nikmati hari ini pun bukan kita yang menanamnya. Maka sebagai orang percaya kita melihat memang itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena setiap orang diberikan Tuhan talenta, bakat, kemampuan, dan itu semuanya mau kita pakai untuk melakukan yang baik. Karena sekali lagi, tidak ada perbuatan baik yang akan kembali dengan sia-sia. Pernah kita bertemu dengan orang yang bercerita tentang kebaikan orang tua kita, kebaikan opung kita, kebaikan salah satu anggota keluarga kita. Kita mensyukuri itu. Berarti apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita ternyata tidak sia-sia. Saya kira kita bisa membayangkan inilah warisan kita juga kepada penerus kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi sesudah kita, bahwa apa yang baik yang pernah kita tanam, yang kita lakukan, yang kita usahakan, mungkin bukan kita yang memetik buahnya, tapi pada waktunya orang akan merasakan kebaikan itu sendiri. Termasuk saudara-saudara, bagaimana kita, sebagaimana dikatakan dalam nas ini, memberikan bagian kepada 7. Bagi orang Israel angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Ada 7 hari, ya, ada 7 tahun, ada 7 kali 7 tahun sebagai puncak perayaan tahun Yobel. Bagi Israel angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Bahkan 8. Kita bisa membayangkan 8 ini gambaran dari kelengkapan, atau mungkin sekarang kita membayangkan inilah
ke-8 penjuru mata angin. Berikanlah bahagian kepada 7 atau 8 orang. Maksudnya berbuatlah baik seluas-luasnya. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu. Atau mungkin orang yang menerimanya berpikir negatif kepada kita, curiga kepada kita, tetapi tetaplah berbuat baik. Saya kira itu sebabnya Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat ini, ikatlah persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur itu, supaya apabila Mammon itu bahkan tidak lagi bisa menerimamu, menolongmu, akan disediakan kemah bagimu. Tentu saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini bukan mau bermaksud supaya kita mencari keuntungan diri sendiri. Tapi sekali lagi karena kita diberikan kemampuan, diberikan talenta, kesempatan, baiklah kalau kita mencari persahabatan, ya, memakai apa yang diberikan Tuhan untuk mengembangkan persekutuan yang baik. Pada masa ini, saudara-saudara, tentu kita tahu istilah membangun jaringan, membangun network. Seringkali kita pada waktunya merasakan manfaat dari ada sebuah hubungan, ada relasi, ada network yang kita bangun. Ada orang yang menyesal, kenapa saya tidak bersahabat dengan dia sejak dari dulu ya? Waktu dia butuh, baru dia tahu ada teman yang bisa membantu. Tapi sekarang sudah tidak enak lagi minta tolong sama dia karena baru kenal. Atau karena persahabatan yang pernah terganggu atau rusak. Saya kira ini semuanya adalah peringatan bagi kita. Sebagaimana disampaikan Tuhan, ikatlah persahabatan. Bangunlah komunikasi, bangunlah jaringan, dan mau berkolaborasi. Karena setiap orang diberikan Tuhan kemampuan dalam hidupnya. Selain itu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita tentang satu etika Protestan. Kalau kita dikatakan di sini memberikan bagian kepada 7 atau 8 orang, tentu ini bukan hanya bermaksud untuk mengumpulkan semacam piutang bagi kita. Karena ternyata dalam hidup kita ini ada hutang yang tidak akan mungkin kita bayar. Apa itu saudara-saudara? Nah, itu yang disebutkan tuh Rasul Paulus dalam Roma pasal 13. Janganlah kamu berhutang selain apapun, selain cinta kasih. Ada orang yang mengasihi kita, memperhatikan kita, mempedulikan kita. Orang-orang yang tidak kita kenal pernah menolong kita. Kita berhutang budi, kita berhutang kepada mereka yang mungkin tidak akan bisa kita bayar dengan materi. Nah, karena itu sebagai orang Kristen kita diingatkan tidak hanya mencari keuntungan, bahkan kalau dikatakan di sini memberikan bahagian kepada yang lain. Sebab memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita ini tidak mungkin kita gantungkan kepada orang lain. Gak ada orang lain yang bertanggung jawab tentang kelangsungan hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan kita pikiran, perasaan, dan pengalaman tentunya supaya kita mempersiapkan hidup yang lebih baik. Karena masa depan tetap adalah misteri. Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka perbuatlah apa yang baik hari ini. Etika Protestan mengatakan kumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, dan keluarkan atau belanjakan sesedikitnya, artinya untuk hal-hal yang perlu. Dalam masa-masa pandemi ini saya kira cukup relevan ini Abang Inang dan saudara-saudara, bagaimana kita harus menahan diri, jaga diri. Dan itulah yang diberikan Tuhan sebagai kesempatan bagi kita. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan pada waktunya
dan pada waktu yang lain kita membelanjakannya. Dan sebagai orang Kristen kita juga tahu salah satu kebahagiaan adalah bisa berbagi. Mari Yang Manginang dan saudara-saudara, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, inilah kesempatannya, inilah kairos untuk berbagi, untuk memberikan pertolongan, memberikan perhatian kepada orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita, kepada orang-orang di lingkungan kita, kepada bangsa dan negara kita ini, dan juga pada persekutuan kita. Selamat melanjutkan aktivitas Amanginang dan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan dan persekutuan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita